Pemirsa, berita selanjutnya, puluhan warga di Depok, Jawa Barat protes karena tidak bisa berobat. Kepesertaan BPJS Kesehatan mereka diduga dinonaktifkan. Para pasien BPJS Kesehatan PBI atau penerima bantuan iuran ini protes dan menerima penjelasan dari rumah sakit. Pasalnya, mereka yang hendak berobat tiba-tiba tidak bisa menjalankan prosedur medis, termasuk cuci darah. Keluhan ini mencuat usai diberlakukannya kebijakan penonaktifan kepesertaan PBI per 1 Februari 2026. Humas BPJS Kesehatan Rizky Anugrah angkat suara. Menurutnya secara jumlah total peserta PBIJK sama dengan jumlah total peserta PBIJK bulan sebelumnya. Pembaruan data PBIJK dilakukan secara berkala oleh Kemensos supaya tepat sasaran. Peserta JKN yang dinonaktifkan bisa mengaktifkan kembali status kepesertaan JKN-nya jika yang bersangkutan memenuhi beberapa kriteria. Sementara itu, pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar memastikan program pemutihan tunggakan iuran BPJS Kesehatan akan dilakukan dalam waktu dekat. Target pelaksanaan pemutihan BPJS Kesehatan ini mundur dari sebelumnya yang ditargetkan bisa diterapkan di akhir tahun 2025. Cak Imin menyebut saat ini pihaknya bersama dengan kementerian dan lembaga terkait masih melakukan penyempurnaan sistem tata kelola. Hal ini diperlukan untuk memastikan kebijakan pemutihan tunggakan BPJS Kesehatan dapat berdampak baik kepada masyarakat. Terkait kebutuhan anggaran di pelaksanaan program yang mencapai 20 triliun rupiah, Cak Imin memastikan pemerintah masih perlu melakukan pengecekan lebih lanjut. Penyempurnaan sistem tata kelolanya sehingga pelaksanaannya betul-betul efektif, tidak ada moral hazard ya, kesalahan ataupun dinikmati orang yang tidak yang ingin meraup keuntungan. Biasanya sebelumnya kan akhir tahun, Gus, berarti mundur. Ya, awal tahun ini insya Allah. Pemirsa, berita selanjutnya, BEI menyiapkan pengetatan aturan pemecatan saham perdana atau IPO seiring adanya pengepakan 3 tersangka dalam kasus saham gorengan. PT Bursa Efek Indonesia menyiapkan pengetatan aturan pencatatan saham perdana atau IPO. Hal ini dilakukan seiring adanya penetapan 3 tersangka kasus dugaan tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang pada emiten berkod saham PIPA. Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia, Igede Nyoman Yetna, menyatakan pengetatan aturan khusus pada perusahaan yang akan melakukan IPO ini akan difokuskan pada 4 aspek utama, yakni persyaratan keuangan, tata kelola perusahaan, kualitas bisnis, serta peluang pertumbuhan. Sementara dalam aturan IPO yang diperketat, di antaranya menaikkan standar persyaratan papan akselerasi dan papan pengembangan, memperketat ketentuan tata kelola, serta mewajibkan direksi memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai terkait GCG, Undang-Undang Perseroan Terbatas, serta Undang-Undang Pasar Modal. Hal tersebut kan sudah dilakukan pemeriksaan sebelumnya. Ya, kami di Bursa tentu mendukung, mensupport aparat penegak hukum dalam menegakkan tugasnya. Gitu ya. Pemirsa, menjelang bulan suci Ramadan 1447 Hijriah, kawasan ekonomi khusus MNC Lido City kembali menggelar program Peduli Masjid yang dilaksanakan di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Program yang dilaksanakan bersama MNC Tourism Indonesia dan MNC Peduli ini bertujuan membantu kekhusyusan masyarakat dalam beribadah dengan menciptakan lingkungan ibadah bersih dan nyaman. Tiap sudut Masjid Jami Al-Hidayah yang berada di Desa Srogol, Kecamatan Cigombong, Bogor, Jawa Barat ini dibersihkan oleh tim Town Manajemen KEK MNC Lido City. Masjid Jami Al-Hidayah menjadi masjid keempat setelah sebelumnya. Program ini menyentuh Masjid Al-Azim,
Masjid At-Taqwa, Masjid Nurul Huda yang berada di KEK MNC Lido City Bogor. Program Peduli Masjid yang diinisiasi MNC Lido City dan MNC Tourism Indonesia serta MNC Peduli ini merupakan bentuk komitmen kepedulian terhadap masyarakat sekitar kawasan, serta menjaga kebersihan dan kenyamanan fasilitas ibadah. Kegiatan hari ini sebenarnya melanjutkan kegiatan program peduli masjid kita yang merupakan bagian dari kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan dari kawasan ekonomi khusus MNC Lido City. Selain pembersihan dari lingkungan sekitar masjid, di dalam masjid, ya karpet-karpet kita bersihkan, jendela-jendela, termasuk juga kamar mandi dan tempat wudhu. KEK MNC Lido City menargetkan program peduli masjid akan selesai menyentuh 8 masjid sebelum memasuki bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sangat terbantu sekali, dan ini memang yang kedua kali ya. Yang kedua kali dilaksanakan pelaksanaan bersih-bersih tahun kemarin dan tahun sekarang ini, dan memang ini satu yang sangat diharapkan oleh Masjid Jami Al-Hidayah. Melalui program ini, KEK MNC Lido City, MNC Tourism Indonesia, dan MNC Peduli menegaskan komitmennya untuk terus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar, serta memperkuat hubungan yang harmonis antara perusahaan dan lingkungan. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, menindaklanjuti hasil screening pemeriksaan katarak terhadap 100 lebih masyarakat, MNC Peduli dan RS Islam Ashifa Sukabumi menggelar operasi katarak dan pterygium gratis. Dalam kegiatan ini, warga yang terdeteksi menderita katarak dan pterygium mendapatkan operasi gratis di Rumah Sakit Islam Ashifa. Raut bahagia terpancar dari wajah Pudin dan Nena saat akan menjalani operasi katarak gratis di Rumah Sakit Islam Ashifa Kota Sukabumi, Jawa Barat. Sejak beberapa tahun lalu, kedua warga Kecamatan Caringin, Kabupaten Sukabumi ini mengalami gangguan penglihatan akibat penyakit katarak yang dideritanya, yang membuat aktivitas mereka terganggu. Kini dengan adanya operasi gratis yang digelar MNC Peduli bersama Rumah Sakit Islam Ashifa, harapan untuk sembuh kembali terbuka. Ya, terima kasih MNC Dokter Rumah Sakit Ashifa sudah menolong kita. Kita hidup sendiri, dia udah ada yang nolongin ya Tuhan. Alhamdulillah hari ini saya mau dioperasi mata saya katarak. Terima kasih MNC Peduli dan MNC Rumah Sakit Ashifa. Tak hanya Pudin dan Nena, puluhan keluarga kurang mampu di Sukabumi dan sekitarnya juga mendapat pelayanan operasi katarak dan pterygium gratis yang digelar MNC Peduli bekerja sama dengan Rumah Sakit Islam Ashifa. Ya, harapan kami agar kebutaan di wilayah Sukabumi dan sekitarnya itu dapat teratasi dan pasien-pasien bisa melihat dengan jelas dan juga merasakan nyaman dan manfaat dari kita semua. Bakti sosial MNC Peduli ini tidak terlepas dari peran dan uluran tangan masyarakat Indonesia yang telah ikut berdonasi. Untuk itu MNC Peduli mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk terus berdonasi melalui www.mncpeduli.org. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.